nama saya Dodi Alfredkan, NIM saya T2019-1298. Jadi saya di sini akan membahas tentang hakikat, dasar, dan prinsip metode. Hakikat metode yakni dapat diartikan sebagai jalan atau cara paling efektif dalam mencapai tujuan. Hal yang dibahas adalah metode dalam pendidikan dan pengajaran. Jadi pengertian metode di sini adalah jalan yang paling efektif dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Variasi metode dapat diartikan dipelajari dari ilmu tentang metode, yaitu metodologi. Metodologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang metode yang dipergunakan dalam pekerjaan mendidik. Metode berasal dari kata metode, mengandung pengertian suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Metode berasal dari dua kata, yaitu meta dan modos, berarti jalan atau cara. Jika ditambah kata logi menjadi metodologi, yang berarti ilmu pengetahuan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Abu Dinata, metode pendidikan Islam mempunyai dua arti, antara lain seperti yang telah saya jelaskan. Satu, yakni jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang sehingga terlihat dalam pribadi objek sasaran, yaitu pribadi yang Islami. Dan kedua, cara untuk memahami, menggali, dan mengembangkan ajaran Islam sehingga terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan dasar metode pendidikan Islam yakni ada 4 seperti yang telah ada di samping-samping saya ini. Seperti halnya yang pertama, dasar agamis. Dasar agamis, pelaksanaan metode pendidikan Islam dalam prakteknya dipengaruhi oleh corak kehidupan beragama pendidikan dan peserta didik. Corak kehidupan ini memberikan dampak yang besar terhadap kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, dalam penggunaan metode agama merupakan salah satu dasar metode pendidikan dan pengajaran Islam. Untuk yang kedua, dasar biologis, pertumbuhan jasmani dan kondisi jasmani memegang peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan, sehingga dalam menggunakan metode pendidikan, seseorang pendidik harus memperhatikan kondisi biologis peserta didik. Baik seorang peserta didik yang berkebutuhan khusus atau yang cacat akan berpengaruh terhadap prestasi peserta didik, baik pengaruh positif maupun negatif. Untuk dasar psikologis yang ketiga ini, metode pendidikan Islam baru dapat diterapkan secara efektif bila didasarkan pada perkembangan dan kondisi psikis peserta didik. Untuk dasar sosiologis yang keempat ini, interaksi yang terjadi antara sesama peserta didik dan interaksi antara guru dan peserta didik merupakan interaksi timbal balik yang kedua belah pihak akan saling memberikan dampak positif. Prinsip metode pendidikan Islam, menurut M. Arifin, ada beberapa metodologi yang dijadikan landasan psikologis yang memperlancar proses pendidikan Islam. Beberapa prinsip itu antara lain seperti yang ada di samping saya ini. Untuk yang A, prinsip memberikan suasana kegembiraan. Prinsip ini dapat dirujuk dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di antaranya ayat pertama diambil dari Al-Quran yang artinya Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat kedua diambil dari hadis yang artinya pemudahlah mereka dan jangan mempersulit, gembirakanlah mereka dan jangan berbuat sesuatu yang menyebabkan mereka menjauhi kamu. Al-Hadis. Untuk yang B ini, prinsip memberikan layanan dan santunan dengan lemah lembut. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berarti kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Surat Al-Imran ayat 159. Untuk yang ini, prinsip bermaknaan bagi peserta didik. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, berbicaralah kamu kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan akal pikiran mereka. Al-Hadis. Untuk yang D ini, prinsip prasyarat untuk menarik peserta didik dibutuhkan mukadimah dalam langkah-langkah mengajar. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memberikan prasyarat kepada manusia yang menjadi sasarannya dengan menggunakan kata-kata yang mengandung minta perhatian yang difirmankan pada awal suatu surat, misalnya kata alif lam mim, kaf ha ya ain shad, alif lam mim shad, dan lain sebagainya yang mengandung makna bahwa firman yang hendak disampaikan Allah kepada manusia adalah amat penting perhatikan sepenuhnya. Untuk yang ini, prinsip komunikasi terbuka. Dalam Al-Quran banyak ayat yang mendorong manusia untuk membuka hati dan pikirannya. Di antaranya artinya, sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak diperkenakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka ini
mereka itu sebagai binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. Surat Al-Isra ayat 179. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Surat Al-Isra ayat 36. Untuk yang F ini prinsip pengetahuan baru. Firman Allah yang mendorong manusia untuk menciptakan ilmu akan ilmu alam dan biologi dan psikologi antara lain. Artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidaklah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi segala sesuatu. Surat Al-Fussilat ayat 53. Dan untuk yang D ini, prinsip memberikan model perilaku yang baik. Peserta didik akan berperilaku yang baik jika ada keteladanan yang dipraktekkan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Artinya sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Untuk yang ini prinsip praktek secara aktif. Firman adalah firman Allah yang menunjukkan pentingnya mengamalkan pelajaran yang telah dipahami dan hayati antara lain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Surat Al-Saf ayat 2-3. Untuk yang I, prinsip kasih sayang dan memberikan bimbingan serta penyuluhan dalam firman Allah yang artinya, dan dia adalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Lasari, perwakilan dari kelompok 4 NIM T 2019-1294. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam metodologi pendidikan Islam. Nah, di mana di sini terdapat 7 bagian. Yang pertama, yakni metode kisah. Di mana metode kisah ini biasanya dilakukan oleh guru untuk memberikan materi pelajarannya kepada siswa melalui kisah atau cerita. Nah, kisah atau cerita tersebut dapat diangkat di Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, yakni metode dialog. Dapat diketahui pengertian dialog sendiri, yakni percakapan antara 2 orang atau lebih yang mengangkat suatu topik tertentu. Nah, dalam metode dialog ini didasarkan pada berbagai bentuk kompromi dan pemahaman yang secara meluas melalui perbincangan sehingga tidak ada keraguan di dalamnya. Selanjutnya yakni metode amsal atau perumpamaan. Nah, biasanya di sini guru memberikan mata pelajarannya melalui contoh perumpamaan. Nah, contoh perumpamaan itu diangkat juga melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat yakni metode teladan. Dalam metode ini sangat penting dalam pendidikan Islam. Nah, metode ini biasanya diterapkan dengan cara memberi contoh-contoh yang baik. Nah, dalam metode ini lebih dikhususkan kepada akhlak dan ibadah. Yang kelima yakni metode pembiasaan. Dalam metode pembiasaan ini lebih dikhususkan ke sikap dan perilaku yang relatif menetap, bersifat otomatis melalui pelajaran yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang keenam yakni metode ibrah atau mau'izah. Dalam metode ini didasarkan sebagai suatu upaya mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain atau peristiwa yang terjadi di masa lampau sehingga menimbulkan kesadaran pada diri seseorang tersebut. Nah, yang dilakukan secara berpikir secara mendalam. Yang terakhir yakni metode targhib dan tarhib. Biasanya di sini guru yang melakukan ini ke muridnya dengan cara memberikan materi pembelajaran di mana ganjaran dilakukan dengan kebaikan dan hukuman kepada keburukan. Nah, agar
Gunanya di sini adalah biar siswa dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Itu tadi dari macam-macam metodologi pendidikan Islam. Nah, yang sekarang ini tujuan metode pendidikan Islam. Tujuan diadakannya metode ini adalah agar mempermudah siswa dalam memahami atau menangkap pelajaran yang telah diberikan oleh guru atau pendidik. Dalam tujuan ini terdapat ketentuan dalam ajaran agama Islam. Nah, yang di sini guru berperan penting dalam ketentuan ini. Salah satunya yakni teknik motivasi. Di sini peran guru yakni untuk memotivasi atau menyemangati para siswa agar kegiatan belajar siswa tersebut lebih semangat dan lebih berkompeten. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ainul Humairah dengan NIM T2019-1254. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi metode pendidikan Islam yang sudah disampaikan oleh teman saya atau rekan-rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai tugas, fungsi, dan prosedur. Yang pertama tugas. Tugas metode pendidikan Islam adalah mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologis dan pedagogis. Nah, di sini tugasnya adalah mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologis dan metodologis. Maksudnya bagaimana? Nah, untuk mendapatkan sebuah pendidikan yang baik, otomatis kita harus memiliki aplikasi-aplikasi yang bagus. Bagaimana cara menyampaikan materi dengan baik dan lain sebagainya. Kemudian di sini membuat perubahan. Pasti sebuah pendidikan harus ada namanya perubahan, baik perubahan secara otak, secara pengetahuan dan sebagainya. Nah, kemudian ada fungsi. Fungsi yang pertama adalah mengantarkan suatu tujuan kepada objek sasaran dengan cara yang sesuai dengan objek sasaran tersebut. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini seorang pendidik harus paham mengenai objeknya atau harus paham dengan keadaan fisik seorang peserta didik. Jadi, cara menyampaikan materi seorang pendidik ini harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik itu sendiri. Nah, setelah itu di sini ada prosedur. Prosedur dalam membuat metode pendidikan Islam harus meliputi beberapa prosedur. Yang pertama seperti tujuan, peserta didik, situasi, fasilitas, dan pribadi pendidik. Yang pertama tujuan. Tujuannya di sini kita harus memiliki tujuan untuk apa metode pendidikan Islam itu diadakan. Nah, selanjutnya ketika seseorang itu sudah memiliki tujuan, barulah diciptakannya sebuah metode pendidikan Islam. Setelah tujuan, di sini ada peserta didik. Maksudnya bagaimana? Peserta didik ini sebagai penjawab tujuan tersebut, bisa tersampaikan atau tidak, bisa sampai kepada tujuan tersebut atau tidak. Setelah peserta didik ada situasi. Situasi di sini juga sangat berpengaruh ya terhadap metode pendidikan Islam. Nah, situasi di sini kita harus menyesuaikan dengan situasi lingkungan sekolah, situasi pendidik, situasi peserta didik, dan situasi lainnya. Setelah situasi di sini ada fasilitas. Fasilitas maksudnya bagaimana? Untuk menyampaikan sebuah materi, peserta didik harus mempunyai fasilitas yang baik. Salah satunya fasilitas seorang guru. Guru di sini bukan fasilitas ya, melainkan fasilitator. Fasilitas itu seperti media pembelajarannya itu bagaimana, cara menyampaikan media pembelajaran tersebut bagaimana, teknologi di dalam pembelajaran itu bagaimana, dan lain sebagainya. Setelah itu di sini ada pribadi pendidik. Pribadi pendidik maksudnya bagaimana? Pribadi pendidik ini tergantung kepada orang yang menyampaikan materi atau pendidiknya. Jika pribadi pendidik itu sangat baik dan profesional, maka dapat kemungkinan besar cara menyampaikan materinya bisa sangat dipahami, sangat mudah dipahami oleh peserta didik itu sendiri. Jadi
Jadi di sini pribadi pendidik itu sangat berpengaruh kepada dunia pendidikannya, karena seorang pendidik itu aspek pertama, aspek nomor satu dalam sebuah pendidikan. Oke, menurut saya ketika saya menyampaikan metode pendidikan Islam yang bagian tugas, fungsi, dan prosedur sudah cukup, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik dari saya ataupun baik dari teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.